Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu al-akmalan al-atamman ala nabiyyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dan subhanallah, di antara kenikmatan yang banyak orang-orang atau manusia itu tertipu, ya, gagal dalam mensyukuri nikmat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan. Kenikmatan yang banyak orang tertipu. Artinya tertipu apa? Gagal mensyukuri kedua nikmat tersebut. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan kedua nikmat tersebut, ya, untuk keselamatannya di dunia akhirat. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh. Itu kesehatan, ya, alhamdulillah, ya, mata kita sehat, masih bisa melihat dengan jelas. Mungkin saudara kita sebagian, mungkin si kanan kiri kita sudah, ya, matanya sudah 4 kata orang. Nah, sudah berkacamata. Alhamdulillah buat kita yang belum bersyukur, ya. Buat yang pakai kacamata bersyukur tidak? Alhamdulillah, karena Allah mampukan kita beli kacamata. Betapa banyak orang yang, ya, kurang penglihatannya, ya, namun karena belum mendapatkan nikmat, ya, untuk membeli kacamata, akhirnya nggak kebeli. Nah, maka itu tetap nikmat. Kenikmatan di pendengaran kita, subhanallah. Kenikmatan di lisan kita, masih Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk berucap kebaikan, ya, itu semuanya kesehatan fisik kita. Subhanallah, ya, kalau kita mau lihat mau hiburan, ya, itu bukan ke konser, Pak. Apalagi konser dangdut, bukan. Kemana? Ke rumah sakit. Banyak hiburan di situ. Subhanallah, di kanan kita yang ke kamar mandi saja harus dituntun, ya, di sebagian kamar, ya, subhanallah, ya, bahkan nggak bisa ke kamar mandi, harus buang air besar, buang air kecil di tempat dia tidur. Subhanallah, nikmat sehat adalah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk sama-sama bermujalasah di majelis ilmu. Maka ini, ya, mudah-mudahan, ya, dengan kita diberi taufik, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu sebagai pertanda Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua. Itu yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat apa? Al-faragh, waktu luang. Ya, waktu luang. Subhanallah, ya. Betapa banyak saudara-saudara kita, ya, jam sekarang ini baru pulang dari kantor, sedang kejebak alhamdulillah, ya, kita bisa sholat maghrib jamaah, bisa lanjut dengan kajian ilmu. Itu nikmat luar biasa, ya. Sebagian yang lain punya nikmat tersebut, pulang habis sholat asar udah di rumah, namun belum, ya, tergerak hatinya untuk datang ke masjid sholat maghrib berjamaah, apalagi sampai melanjutkan dengan, ya, majelis ilmu. Maka dua nikmat ini luar biasa, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekaligus sebagai ujian, ya, bisakah kita, mampukah kita mensyukuri kedua nikmat tersebut. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri kita umur panjang, ya. Kita sudah memasuki, ya, tahun 1445, ya. Ya, bagaimana kita memaknai, ya, dengan bertambahnya usia kita, ya, maka pada hakikatnya, ya, itu bukan bertambah, Pak, ya, tapi apa?
berkurang. Iya, berkurangnya usia kita itu bukan ditandai dengan ya sampainya umur kita pada tanggal lahir kita, bukan, tapi pada hakikatnya setiap hari terlewat maka berkurang pula bagian dari diri kita. Ya, sebagian salaf mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam, idza dhahab yaumuk dhahab ba'duk. Wahai anak Adam, ya kau ini ibarat hari-hari, ibarat hari-hari, kumpulan hari-hari. Lewat satu hari maka hilang pula bagian dari diri kita. Kalau tinggal separuhnya, ya hari-hari yang kita miliki sudah habis, berarti separuh kita sudah hilang. Ya, kalau tinggal 2 hari lagi, ya itu kesempatan kita. Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala minta kita ibadah itu cuma sampai mati. Betul tidak, Pak? Kok cuma? Sampai mati kok cuma? Iya, cuma sampai mati. Kalau kita mati besok, berarti kita cuman disuruh ibadah sampai kapan? Alhamdulillah. Gitu ya. Kalau kita ya matinya nanti malam, berarti cuman ya malam ini terakhir kita disuruh untuk ibadah. Jadi kita ibadah ini hanya disuruh sampai ajal menjemput kita. Tentu saja ya Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami lebih dekat dari manusia ya daripada urat nadinya. Daripada urat nadinya. Artinya ya kematian itu ya di sebagian riwayat disebutkan lebih dekat daripada tali sendal kita sendiri. Kematian kita lebih cepat daripada yang kita kira. Subhanallah. Maka kita persiapkan dengan bekal terbaik. Maka di antara bekal terbaik adalah memperbaiki terus dan terus mengoreksi amalan utama kita. Di antara ibadah-ibadah yang paling agung sebagai pewujudan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya masih terus mempelajari ya agama kita, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terutama dalam pembahasan ya ibadah salat. Naam, ya kita masih dalam pembahasan al-qaulul mubin fi akhta'il musallin, ya penjelasan gamblang tentang kesalahan-kesalahan orang yang salat ya. Meskipun kesalahan ini ya secara garis besar kalau yang sudah kita pelajari ada 2 macam. Ya, ada kesalahan besar yang sampai bisa membatalkan puasa membatalkan salat. Ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kecil yang bisa mengurangi pahala salat atau istilahnya hukumnya makruh ya. Namun bukan berarti cuman makruh nggak apa-apa, enggak ya. Jangan nggak apa-apa. Antum beli mobil nggak pakai spion nggak apa-apa kan, enggak ya. Oh itu kan nggak wajib itu spion itu, yang penting bisa jalan kan, nggak gitu juga. Nah, baik, kita masuk ke kesalahan ke-6, yaitu kesalahan ya masih di pakaian ya. Kemarin kesalahan-kesalahan di pakaian tentang apa namanya as-sadl. Nanti insyaallah alhamdulillah ana bawa kain, nanti coba kita praktekkan barangkali setelah azan ya. Yang berikutnya at-talathum gitu ya, menutup mulut. Dan yang sekarang kita akan bahas kaffut thawbi fi shalah, tashmiruhu, menahan baju ketika sholat atau menyingsingkannya, melipatnya, gulung, melipat baju ketika sholat ya, melipat baju ketika sholat. Biasanya kita kalau pakai lengan panjang siap-siap, masya Allah udah apa namanya sore datang gitu ya, udah mau maghrib nih, kita pakai baju koko ya, nggak sempet wudu dari rumah. Kita wudu di mana? Di masjid. Apa yang kita lakukan ketika wudu? Kan digulung ya, digulung. Kan mau wudu, nggak mungkin yang kita cuci bajunya, bukan. Yang kita cuci adalah badan kita. Nah, berikutnya
kita setelah wudhu mungkin ternyata buru-buru ada komat, akhirnya kita langsung ya fokus kita ya teralihkan sehingga nggak kepikiran buat ya balikin, atau mungkin mau dibalikin tapi masih basah tangannya, jangan nanti aja. Akhirnya sholat dengan baju tergulung, nanti habis sholat tangan kering baru dijulurkan lagi bajunya. Nah, yang seperti ini ya acap kali terjadi, ya acap kali terjadi. Nah, apa hukum menggulung baju atau melipat baju pakaian secara umum, baik lengan baju ataupun celana di dalam salat? Kata Syekh masyhur Ibn Hasan Al-Salman rahimahullahu taala, wa min akhta'i ba'dil musallin annahum yakufuna ay yushammiruna thiyabahum qabla dukhulihim fi shalah. Di antara kesalahan sebagian orang yang salat yaitu mereka menggulung, menahan artinya menggulung, menyingsingkan pakaian mereka sebelum masuk salat, Nah, kenapa salah? Ini dalilnya adalah ya tentu kita nggak bisa sembarangan, oh ini salah ini benar ya. Tentu harus ada dalil. In kunta mudda'iyan ya fad-dalil, in kunta mustadillan fas-sihhah. Kalau kau mengaku-ngaku ini benar ini salah, maka mana dalil? Kalau sudah dalil, berikutnya apakah sahih dalil itu atau tidak. Ini ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'atin." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 hal. Kemarin kita sudah bahas di tata cara salat. 7 hal adalah mencakup, kita hitung dari bawah, 2 ujung kaki, ya kan? Jari-jarinya harus nempel ke tanah. Kemudian ini posisi sujud ya. Kemudian ya 3 dan 4 adalah kedua lutut. Sudah 4. Ditambah lagi 2 telapak tangan. 6. Kurang 1. Apa itu? Yaitu ya kening. Nabi SAW mengisyaratkan seperti ini. Artinya kening dan hidung. Kening dan hidung. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, sambungan dari hadis ini, wala akuffu awala akuffa sya'ran wala thawban, dan aku tidak menahan menggulung ya sya'ran wala thawban, baik itu rambut ataupun thawban baju. Nah, jadi hadis ini tidak hanya membahas tentang pakaian tapi juga termasuk yang rambut. Rambutnya gondrong misalnya. Ternyata sesuai dengan hadis ini ada larangan untuk mengikat rambut ketika terus bagaimana ketika mau sholat? Dilepas ikatannya, biarkan terurai ya, biarkan terurai. Nah, kemudian ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari bab a'dha sujud wan nahi an kafi sya'ri wa thawb ya wa aqsir ra's fi as-salah. Terjemah Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala ala al-hadis ya, Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala salah satu imam besar dalam bidang hadis, beliau menjelaskan ya atau memberikan bab az-zajr an kaffi thiyabi fi shalah, bab larangan menggulung pakaian di dalam salat ya. Lagi ini khusus untuk salat. Kalau di luar salat boleh ya, untuk wudu misalnya, mau kerja dan seterusnya boleh. Nah, qala An-Nawawi ya, beliau Al-Imam Ibnu Khuzaimah menukilkan perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi kita nggak asing lagi, dan beliau adalah ulama besar ya, rujukan madhab Syafi'i ya, rujukan madhab Syafi'i. Nah, rahimahullahu ta'ala, ittafaqal ulama ala nahyi anis salati
wa thawbuhu musyammar au kammuhu au nahuhu. Para ulama sepakat atas larangan, subhanallah, ulama sepakat atas larangan sholat dalam keadaan bajunya tergulung, baik itu baju au kammuhu atau apa namanya kum itu lengan, baik itu bajunya lengan, bajunya tergulung. Contohnya misalnya ya, alhamdulillah dapat hadiah baru pulang haji, dikasih jubah gitu kan, dikasih jubah, thawb ya, istilahnya thawb gitu ya, baju panjang, gamis panjang. Kemudian mau pakai, baru pertama kali pakai misalnya, aduh ntar dikira Pak Haji, malu-malu ya. Akhirnya gimana cara dia pakainya? Dia pakai celana, kemudian jubahnya digulung ya, jadi seakan-akan dia pakai baju pendek gitu ya. Dia pakai celana, kemudian jubahnya digulung. Ini berarti termasuk menggulung baju dalam sholat. Nah, kemudian ya, atau lengannya atau yang semacamnya, artinya termasuk celana juga. Nah, ini para ulama sepakat tentang larangan hal ini. Nah, kita akan bahas ya beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. Wa qala Imam Malik, sedangkan Imam Malik, subhanallah, ya Imam Darul Hijrah, ya imamnya kota Madinah, imamnya kota Madinah, dan beliau subhanallah mengamalkan hadis yang lafadznya kurang lebih, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al. Ya, siapa di antara kalian yang bisa wafat di kota Madinah, ya hendaknya dia lakukan itu. Ya, akhirnya apa? Beliau nggak mau keluar kota Madinah. Ya, sudah di situ saja. Ya, diajakin, ayo kita, ada teman-temannya yang masya Allah yang seangkatan sama beliau, seumuran beliau, berjihad di medan tempur, ya. Tapi beliau lebih memilih untuk di kota Madinah, berharap beliau bisa wafat juga di kota Madinah. Nah, ada keutamaan tersendiri. Nah, makanya beliau dijuluki dengan Imam Daril Hijrah, yaitu imam ya negeri hijrah. Negeri hijrah itu mana? Kota Madinah. Taib. Imam Malik fi man shalla musyammiran kummaihi, yaitu Imam Malik berpendapat, ya, berkata tentang orang yang menggulung lengannya ketika sholat. In kana dzalika libasuhu qabla dzalika wa hay'atuhu. Pendapat beliau bahwasannya kalau seandainya memang bentuk model bajunya seperti itu yang dia sudah lakukan, dia gulung sebelum dia sholat. Contohnya apa, Pak? Seragam tentara. Contohnya apa? Seragam tentara. Seragam tentara kan biasanya gitu ya, digulung khusus gitu ya. Ya, atau beberapa kemeja lah yang memang modelnya seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu, nah, wa kana ya'malu amalan, dan dia memang mempunyai suatu pekerjaan yang pekerjaan itu mengharuskan atau membutuhkan dia melipat bajunya, menggulung bajunya, fasyammara lidzalikal amal, dan dia menggulung bajunya untuk tujuan pekerjaan tersebut. Na'am, fadakhala fi salatihi kama huwa, kemudian masuk ke dalam salat dalam keadaannya seperti itu. Artinya dia gulungnya bukan karena pengen sholat dalam keadaan baju tergulung, bukan. Karena emang dari awal bajunya sudah tergulung. Bukan tadinya nggak digulung kemudian masuk sholat, gulung ya biar adem di sini, nggak pakai AC misalnya, digulung biar nggak gerah. Ya, bukan seperti itu, tapi memang apa? Ya, karena sebelumnya ada haji yang untuk dia untuk menggulung bajunya, fala ba'sa an yusalliya bitilkal hal, maka tidak mengapa dia sholat dalam keadaan tersebut. Jadi menurut Imam Malik boleh. Wa in kana innama fa'ala dzalika liyakfuta sya'ran aw thawban fala khaira fihi.
Akan tetapi kalau seandainya dia memang sholatnya pengen dengan gaya seperti itu, digulung bajunya, diikat rambutnya, maka kata beliau, ya cara seperti ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya, ini kata tidak ada kebaikan di dalamnya, ini bahasa halus ya, bahwa itu tidak baik. Berarti ditinggalkan. Uraikan rambut ya. Kemudian termasuk juga lengan baju atau bagian baju manapun. Nah, kemudian Syekh Masyhur Hasan Salman beliau mengomentari pendapat Imam Malik tersebut. Wa dhahirun nahi mutlaq. Namun dari hadis tadi ya, nampaknya secara eksplisit ya, secara zahir ya, bahwa larangannya itu secara mutlak, artinya tidak dirinci dalam keadaan apapun. Ya, mau kata di sini beliau sawa'an syammara lis-shalah, baik itu dia menggulungnya memang tujuannya cuman buat sholat ya, amkana musyammiran qablaha, ataupun dia sudah menggulung dari sebelum sholat ya. Jadi menurut pendapat Syekh Masyhur bahwa larangan ini umum ya. Baik dia memang sebelumnya sudah menggulung pakai baju tentara begitu ya, itu juga terlarang, ataupun khusus dia cuman gulungnya misalnya tadi ya, gerah ya, pengen dibuka pamer otot lengan barangkali ya, dan seterusnya dia pengen gulung, nah ini juga dua-duanya terlarang. Wadakhala fiha, kemudian dia masuk dalam sholat, artinya mengerjakan sholat, wa huwa ala tilkal halah, dalam keadaan demikian. Wa qala an-Nawawi ba'da kalamihi sabiq, ya, tadi kan pendapatnya Imam Nawawi ya, kemudian disisipi pendapat Imam Malik, namun pendapat Imam Malik disanggah oleh Syekh Masyhur penulis kita. Lalu beliau melanjutkan nukilan dari perkataan Imam Malik yang mengatakan seluruh ulama sepakat nggak boleh gitu ya. Wa qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi berkata ba'da kalamihi sabiq ya, setelah tadi nukilan tadi ya, ucapan yang pertama tadi, wa huwa ay an-nahyu an tashmiri thawbi ya, larangan. Tadi kan Imam Nawawi mengatakan bahwa ulama sepakat ya bahwa itu terlarang. Ternyata ada catatan dari Imam Nawawi, yaitu apa? Wa huwa, dan hal itu ya, yaitu menggulung baju ketika salat, an-nahyu an tashmiri thawb ya, karahatat tanzih. Ini adalah hukumnya makruh ya, namun untuk tanzih, untuk penekanan saja. Jadi makruh, bukan tahrim, sampai haram. Nah, falau shalla kadzalika ya, maka kalau seandainya dia sholat dalam keadaan tersebut ya, bukan berarti berarti makruh aja ya, nggak sampai haram ya, berarti nggak apa-apa dong. Nggak, kata Imam Nawawi apa, kalau sholat memaksakan diri dengan keadaan itu sholatnya, faqad asaa, dia telah berbuat buruk. Jadi orang yang melakukan hal yang makruh bukan berarti dia nggak apa-apa, enggak, dia telah melakukan hal buruk meskipun tidak sampai berdosa. Karena apa susahnya untuk meninggalkan hal tersebut kemudian dapat pahala. Faqad asaa ya, wa sahhat salatuhu, namun salatnya tetap sah ya, tidak mencacati salat, hanya saja ya mengurangi pahala salat. Wahtajja fi dzalika Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari bi ijma'il ulama. Dan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, ulama terkenal yang dikenal dengan banyak karyanya, di antaranya tafsir at-Tabari. Nah, ya Tabari ini nisbat ke daerah Tiberias ya, pernah dengar ya, Danau Tiberias ya, bukan Natal Tiberias iya, memang di daerah yang sama ya. Nah, itu beliau dari daerah sana. Nah, beliau berdalil dengan kesepakatan ulama tadi yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi, bahwa ada kesepakatan
terlarangnya hal tersebut. Wah. Sedangkan Ibnu Munzir juga menyampaikan hal tersebut ya dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri salah satu tabi'in besar. Nah, intinya ya bahwa hal tersebut dilarang sesuai dengan kesepakatan para ulama. Nah, hanya saja tadi ya ada sedikit perbedaan pendapat apakah larangan tersebut ya secara umum dalam semua keadaan atau ada rinciannya. Namun Syekh rahimahullahu taala, Syekh masyhur lebih menguatkan pendapat bahwa itu secara umum karena di dalam hadis tidak ada rincian kalau keadaan ini maka boleh, kalau keadaan seperti itu maka dilarang, tidak ada. Maka secara umum dilarang. Tsumma qala rahimahullahu taala, kemudian beliau rahimahullahu taala Al-Imam Nawawi mengatakan tsumma madhhabul jumhur anna nahya mutlaq, ya, bahwasannya madhabnya mayoritas ulama bahwa ini perkataan Imam Nawawi ya dari nukilannya Syekh masyhur menukil perkataan Imam Nawawi. Nah, bahwasannya larangan tersebut mutlak, artinya tidak dikaitkan dengan keadaan tertentu. Dalam setiap keadaan tetap dilarang. Ya. Jadi Pak Komandan misalnya ya, kalau lagi pakai seragam dinasnya dalam keadaan seperti itu, ya kalau bisa dilepas itu afdol. Itu afdol. Nah, lebih utama. Anna nahya mutlaqun liman shalla kadzalik sawa'un ta'ammadahu, ya, larangan untuk orang yang sholat dalam keadaan tersebut, baik orang itu menyengaja untuk melakukan hal tersebut dilakukan di dalam sholat, amkana qablaha kadzalik, ataupun dia nggak maksud keadaan tersebut, gaya tersebut untuk sholat, tapi karena ada hajat sebelumnya, karena ada hajat sebelumnya. Contoh tadi wudu, ya, kerja, atau memang seragam dinasnya seperti itu. Nah, wal mukhtarus sahih wal awwal, dan ya pendapat yang terpilih yang sahih insyaallah adalah pendapat yang pertama, wa huwa dhahirul manqul anis sahabati wa ghairihim, dan inilah ya pendapat yang nampak dari para sahabat dan juga selain para sahabat. Jadi secara umum itu dilarang. Nah, hanya saja mungkin tidak sampai haram ya, tidak sampai haram, jadi sholatnya tetap sah. Alhamdulillah. Baik. Ini kesalahan yang ke-6. Nah, kesalahan yang ke-6. Baik. Kita masuk, alhamdulillah ini nggak banyak ya. Kita masuk ke kesalahan yang ke-7. Ya. Kesalahan yang ke-7, ya, ini sempat beredar. Insyaallah ada beberapa orang menyebarkan video lagi sholat dalam keadaan seperti yang di sini, sholat maksyuful atiqain, orang yang sholat bahunya, ya, pundak ya, maafan ya, pundak, bahu sini ya, bahu, pundak, betul atau kebalik? Ya, ini bahu ya, bahu membahu ya. Kalau ini pundak ya. Nah, dalam keadaan pundaknya itu tidak tertutupi, terbuka begitu saja. Ya, di video dari belakang orang sholat cuman pakai sarung telanjang dada. Ya. Tulisannya, captionnya itu, ya, cuma orang yang ngerti ilmu yang bisa gini. Wah, masya Allah, luar biasa. Nah, coba nanti kita bahas ya. Ya, ternyata di sini juga termasuk menjadi di antara kesalahan-kesalahan orang yang sholat, ya, termasuk di antara kesalahan-kesalahan orang yang sholat, yaitu sholat dalam keadaan bahu terbuka, pundak ya, pundak terbuka. Nah, atik itu bagian pundak yang mendekati leher, seperti sini ya. Nah, di daerah sini. Baik. Dan subhanallah, Syekh di sini langsung belum apa-apa langsung bawain hadisnya ya.
An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalliyanna ahadukum. Subhanallah, belum apa-apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yusalliyanna, jangan sampai, ini kalau dalam bahasa Arab ini harusnya katanya la yusalli ahadukum, pendek, gak ada yannanya di ujung. Nah, dalam diksi bahasa Arab ada tambahan yanna di belakang ini menunjukkan penekanan larangan. Penekanan la yusalliyanna, jangan sampai ada salah seorang kalian salat fi thawbil wahid, dengan satu pakaian. Maksudnya satu pakaian yaitu sarungan doang. Ya, karena memang pada zaman dahulu subhanallah pakaian kadang orang seperti itu. Ya. Cuman pakai sarung aja. Ya, mungkin di beberapa daerah di negeri kita masih ada ya, kampung-kampung yang seperti itu. Jangan-jangan tetangga kita, jangan-jangan bapak kita ya. Nah, masih bergaya seperti ini ya. Gak boleh cuman pakai satu kain saja, sedangkan laisa ala atiqihi minhu syai', ya, sedangkan di atas bahunya tidak ada bagian dari pakaian sedikit pun, artinya terbuka. Sini Nabi SAW la yusalliyanna, jangan sampai. Nah, ini ada penekanan. Dan hadis ini sahih, tidak muttafaqun alaih, diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab hadis paling sahih sedunia dan seisinya. Masya Allah. Nah, wa fi riwayat Muslim, ya, di riwayat Imam Muslim, kalau lewat Bukhari atiqihi, satu pundak. Sedangkan riwayat Muslim laisa ala atiqaihi, di atas kedua pundaknya. Bedanya apa? Dari riwayat Bukhari Muslim yang muttafaqun alaihi tadi, itu ketutup satu nggak apa-apa. Ketutup satu nggak apa. Kebuka satu nggak apa-apa. Yang penting ada yang ketutup. Sedangkan menurut riwayat Muslim, maka ya, yang hanya Muslim saja yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka mengharuskan kedua pundaknya tertutup. Dan ini riwayat ini dikuatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad juga meriwayatkan dua riwayat tersebut. Ya, ada yang menyebutkan satu, ada yang dua. Nah, Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, ini berpendapat, Ibnu Qudamah ini ulama juga besar ya. Kalau di Syafi'i mungkin ada Imam Nawawi, ya, kalau di madhab Imam Ahmad ada Ibnu Qudamah. Yajibu an yada'al musalli ala atiqihi syai'an min al-libas wa in kana qadiran ala dhalik, wa huwa qaul Ibnu al-Munzir. Wajib, harus, tidak bisa ditawar bagi orang yang sholat untuk meletakkan sesuatu di atas pundaknya, ya, berupa pakaian, selama dia mampu. Subhanallah, zaman sekarang ya, kadang kita kalau mau nyumbang pakaian, dia apa istilahnya sekarang, bukan bekas ya, pre-love gitu ya. Keren lagi namanya. Pakaian masih layak pakai, itu kadang kita bingung siapa yang mau nerima. Karena saking melimpahnya pakaian, alhamdulillah di zaman ini. Ya, rasa-rasanya agak apa ya, jauh gitu ya kalau ada orang nggak mampu menutup pundaknya. Kalau apalagi sholatnya di masjid, biasanya masjid kan disediain apa, sarung gitu ya, disediain sarung ya, nggak cuma satu sarungan dia untuk bawah, sarung kedua untuk atas. Nggak lazim ya, tapi itu syariat, meskipun nggak lazim ya. Sama dulu kan gitu, waktu pertama kali syariat diturunkan wajibnya menutup aurat bagi para wanita kaum muslimat, apa yang dilakukan oleh para sahabat perempuan? Disobek itu kain-kain itu yang ada itu,
pakai buat kerudung. Gak lazim, tapi itu syariat. Itu mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak masalah ya, bawah pakai sarung, di atas pakai sarung ya. Sekarang kan baju Masya Allah ya, bahan sarung dipakai buat bikin celana, buat ada yang bikin jas juga ya pakai bahan sarung. Jadi nggak masalah sebenarnya ya pakai sarung buat atasan. Nah ya, kalau dia mampu menutupinya maka wajib. Artinya ya, menurut pendapat ini, kalau seandainya ada sarung loh, ada kain buat nutupin, atau katakanlah sejadah ya kan, biasanya ada ya sejadah, ambil tutupin pundaknya, kemudian dia sholat ya, maka dia wajib melakukan hal tersebut. Ini juga pendapat Ibnu Munzir, dan juga diriwayatkan dari Abi Ja'far bahwasanya anna salata la tujzi'u man lam yukhammir mankibaih, ya, bahwa salatnya itu tidak sah untuk orang yang tidak menutup pundaknya, tidak menutup bahunya. Jadi harus nutup, tertutup. Sudah masuk isya? Nah, sedikit lagi ya. Nah, berapa menit lagi? 6. Alhamdulillah. Wa qala aktsaru fuqaha, ya, ini tadi pendapat satu pendapat ya dari yang dinukil oleh Ibnu Qudamah. Kemudian Syekh menukil pendapat, ya, kata beliau wa qala aktsarul fuqaha, sedangkan mayoritas ahli fikih, ya, itu kata Syekh masyhur, la yajibu dzalik wa la yushtaratu li sihhati sholati bihi, bahwa menutup pundak itu nggak wajib hukumnya, ya, dan itu bukan termasuk syarat sahnya sholat, ya. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga ashabur ra'i, yaitu orang yang melandaskan pendapatnya berdasarkan logika saja. Alasannya kenapa? Karena pundak bukan aurat. Tentu yang kita maksud di sini maksudnya laki-laki, Pak, ya. Ya, Bu, ya. Kalau perempuan jelas kemarin ya, harus ditutup. Yang boleh nampak apa? Wajah dan tangan. Itu sudah hatam gitu ya. Ya, kalau pundak loh, kalau perempuan ya cuma nutup pundaknya pakai sajadah, bahaya. Ya. Nah, dan itu harus ditutup meskipun kita sholat sendirian di rumah, di kamar, kita kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, kunci jendela, tutup gorden, matiin lampu, ya, sholat tahajud lagi, subhanallah, tetap ya, aturan ini berlaku, Nah, alasannya li'annahuma laisa bi'aurah, karena keduanya bukan termasuk aurat. Fa ushbiha bi baqiyatil badan, maka dianalogikan, hukumnya disamakan dengan seluruh anggota badan yang bukan aurat. Kepala bukan aurat, nggak mesti ditutup ya, untuk laki-laki ya. Tangan bukan aurat, nggak harus ditutup. Maka pundak bukan aurat, maka nggak harus ditutup. Ini alasan dan dalil pendapat kedua. Wan nahyul waridu fi hadzal fil hadits sabiq yaqtadi at-tahrim. Padahal ya, larangan yang tadi kita bacakan hadisnya itu, yang muttafaq alaih itu, yang ada di riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan di Imam Ahmad juga ada, itu yang nampak bahwa larangan ini bukan makruh, tapi apa? Haram. Kenapa alasannya? Itu tadi ya, belum apa-apa di awal sudah la yusalliyanna, ya, jangan sampai, ada penekannya, ada yanna, di ujung itu penekanan makna itu gaya bahasa orang Arab ya. Mungkin kalau sebagian ya, beberapa bahasa kayak orang Jawa katakanlah ya, kalau enak tuh biasa, tapi kalau udah bilang wenak, itu penekanan makna. Itu bahasa Arab ada yang seperti itu, la yusalli, la yusalliyanna, itu ada seperti itu, berarti saking nggak bolehnya itu. Maka kata Syekh di sini, ya, larangan ini hukumnya sampai ke haram, nggak boleh.
Wa yuqaddamu 'alal qiyas. Nah, cara memahami seperti ini harus lebih didahulukan, lebih utama daripada cara menganalogikan seperti itu, karena sudah ada larangan. Ya, jadi jangan dibenturkan dengan analogi cara berdalil dengan menyerupakan dan menyerupakan. Ya. Taib. Wa madhabul jumhur adamul butlan. Meskipun para mayoritas ulama mengatakan itu terlarang, haram, berdosa, tapi sholat nggak batal. Sholat nggak batal. Ini juga ada khilaf mendasar dalam usul fikih. Apakah kalau ada larangan yang terkait suatu amal ibadah, ya, terus kita maksain melakukan ibadah, tapi bersamaan dengan larangan tersebut, apakah sholatnya sah atau enggak? Contoh, ya, ada larangan kita pakai baju sutra untuk laki-laki. Sekali lagi, baju sutra. Terus kalau misalnya kita, masya Allah, dikasih sarung kain sutra, sholatnya sah atau enggak? Nah, itu kan pertanyaan itu, ya, sholatnya sah atau tidak? Larangannya bukan, nggak ada hadis larangan kamu dilarang sholat pakai baju sutra, enggak. Tapi di bab lain, kamu laki-laki nggak boleh pakai kain sutra. Sutra itu maksudnya sutra asli ya, bukan sutra Samarinda, sutra sintetis, yang sutra-sutraan ya. Ya. Meskipun harganya lebih mahal dari sutra, kalau itu bukan sutra maka hukumnya tidak seperti sutra. Nah, para ulama mengatakan kalau memang larangannya terkait dengan syarat ibadah tersebut, maka bisa membatalkan. Bisa membatalkan. Nah, contoh tadi ya. Kalau ternyata yang dipakai kain sutranya itu untuk sarungan. Kalau seandainya kita nggak pakai kain itu, apa yang terjadi? Aurat terlihat tidak? Nah, maka sholatnya batal, seakan-akan dia tidak pakai sarung. Tapi kalau kain sutranya itu, ya untuk apa ini? Peci misalnya, kan orang sholat bisa nggak pakai peci? Boleh kan? Bukan syarat, bukan syarat. Maka ketika dia sholat menggunakan peci, karena peci bukan syarat sahnya sholat, ya sholatnya tetap sah. Tapi dia dosa lewat jalur lain, yaitu jalur pakai kain sutra. Ya. Jadi bisa ternyata orang yang melakukan pelanggaran dalam sholat, dia tetap dapat dosa, tapi sholatnya tetap sah. Dan ini pendapat jumhur dalam masalah ini. Ya, dia nggak melanggar masalah syarat sahnya sholat, tapi dia melanggar larangan, nih ya, sebuah larangan yang Nabi SAW sudah tetapkan untuk tidak dilanggar, tapi dia maksa, ya, maka dia berdosa, tapi sholatnya tetap sah. Wallahu taala a'lam. Jeda sejenak untuk salat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa ba'd. Ini perdebatan para ulama, ya, diskusi atau silang pendapat, ya, perincian tentang hukum tadi, ya, salat dalam keadaan pundak terbuka. Ini sebenarnya masih panjang, kita selesaikan satu nukilan lagi. Nah, tadi والنهي الوارد في الحديث السابق يقتضي التحريم ويقدم على القياس ومذهب الجمهور عدم البطلان ولكنهم قالوا هذا النهي للتنزيم لا للتحريم. Bahwa Syekh melihat bahwa hadis, kalau kita melihat hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, bahwa ya larangan ini adalah pengharaman, artinya melanggar aturan ini berdosa, ya. Meskipun para ulama, artinya mayoritas ulama mengatakan sholatnya tidak batal,
Hanya saja ya mayoritas ulama lebih meringankan lagi. Salatnya tidak batal dan tidak berdosa. Tidak berdosa. Yaitu apa? Wa hadzan nahyu litanzih. Ini hukumnya makruh tanzih. La tahrim, tidak sampai haram. Ini pendapat mayoritas ulama jumhur. Falau shalat fi thawbin wahid satirin li'auratihi. Kalau seandainya ada seseorang sholat dengan satu kain, pakai sarung aja, ya, nutup auratnya. Jadi pakai sarung bukan sekedar pakai sarung ya. Seringnya kita pakai sarung cuma sampai pinggang kan. Nah masih ada sisa aurat di atas pinggang kita nih, ya, puser ya kemana-mana ya, tetap saja nggak sah. Ya, jadi kalaupun harus pakai sarung, kayak orang Bali pak, ya, kayak orang Bali pakai sarung seatas itu, tapi bukan maksud biar kayak orang Bali, bukan ya, tapi dengan maksud ya, menjalankan syariat menutup aurat tinggi, ya. Nah, maka laisa ala atiqihi minhu syai', meskipun tidak menutupi pundaknya, ya, atau tidak ada sesuatu apapun di pundaknya, jangankan menutupi, meletakkan sesuatu kain atau apapun aja tidak, maka sahhat salatuhu. Ini sah menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, ini sah ma'al karahah, meskipun tetap hukumnya makruh kalau ada larangan ya, maka yang afdal adalah tetap diusahakan pundaknya tertutup. Nah, sawa'un ya, qadira ala wad'i syai'in yaj'aluhu ala atiqihi amla, baik dia mampu atau tidak mampu. Jadi ini pendapat mayoritas ulama, nanti kita lihat sanggahannya seperti apa, bahwa hukum membuka pundak ketika sholat itu makruh saja dan sholatnya tidak batal menurut mayoritas ulama. Sholatnya tidak batal baik dia mampu atau tidak mampu. Jadi kita kalau misalnya nih, sekali pengen buka baju pas sholat, ya, masih apa jalan aja menurut pendapat jumhur ulama. Nah, tapi kalau kita merujuk ke hadisnya tadi ya jelas sekali ya, larangan, jangan sampai ada penekanan di sana. Nah, maka beliau menukilkan satu pendapat yang mendukung pendapat ulama jumhur atau mayoritas ulama, yaitu seorang ulama bernama Al-Karmani. Beliau mengatakan apa? Bahwa ulama sepakat bahwa membuka pundak ketika sholat itu hukumnya boleh. Ya, fada'an al-ijma' mun'aqidun ala jawazi tarkihi. Itu boleh tidak menutup pundak sama sekali, boleh. Dan itu kesepakatan para ulama. Padahal ini bukan kesepakatan para ulama, tapi pendapat mayoritas ulama, bukan seluruhnya. Karena kalau sudah dikatakan ijma', sepakat, ya, sepakat, maka itu sudah menjadi sebuah hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, kalau sudah disepakati oleh seluruh ulama. Ya. Padahal yang terjadi ijma'nya adalah seperti yang dinukilkan oleh Imam Nawawi justru. Ya, yang disepakati adalah itu terlarang. Hanya saja level larangannya itu yang diperselisihkan. Nah, tapi kalau mengatakan, enggak, ini semua ulama boleh kok, enggak apa-apa, lanjut aja. Nah, ini yang kurang tepat. Nah, karena ya klaim, ya, pengakuan Al-Imam Al-Karmani terhadap terhadap pendapat tadi ya, yang mendukung pendapat jumhur dengan menguatkan bahwasannya, dengan mengklaim bahwasannya ada kesepakatan ulama boleh tidak membuka atau tidak boleh membuka pundak ketika sholat, itu ya gugur pengakuan ijma'nya atau kesepakatan ulama dengan berbedanya pendapat Imam Ahmad dan Imam Ibnul Munzir terhadap pendapatnya jumhur. Imam Ahmad, ya, pendapat beliau diperhitungkan. Ya. Oke, kita perjelas ya. Pendapat mayoritas ulama makruh, ya, dalam setiap keadaan. Ada ulama mengatakan
oh ini seluruh ulama ini sepakat. Nah, ini kurang tepat. Karena ada pendapat ulama yang pendapat beliau nggak bisa dipandang sebelah mata juga, yaitu pendapatnya siapa? Imam Ahmad dan Ibnul Munzir. Ya. Dan juga bahkan sebagian para salaf ya, ulama klasik ya, dan juga beberapa ulama-ulama yang lain ya, bahkan diantaranya Ibnu Hajar menyanggah perkataan Al-Karmani. Ibnu Hajar juga subhanallah ulama besar dalam bidang hadis ya, mengatakan apa, kadza qal, demikian yang diucapkan oleh Al-Karmani tentang klaim ya bahwasannya ada ijma yang membolehkan membuka, ya boleh bebas buka aja, nggak pakai telanjang dada, boleh aja. Nah ini kata beliau apa, wa ghafala amma dzakarahu ba'da qalilin 'anin Nawawi. Dan ini beliau Al-Karmani itu nampaknya lupa atau lalai dari apa yang sudah disebutkan tentang ucapan Imam Nawawi yang sudah kami nukilkan dari Imam Ahmad ya. Dan begitu juga ya, Imam Ibnul Munzir telah menukilkan dari Al-Imam Muhammad bin Ali, yaitu pendapat beliau ya, Imam Ahmad ya, Ibnul Munzir ya, Muhammad bin Ali justru tidak boleh, adalah larangan. Nah, wa kalamu Tirmidzi, dan juga pendapat Imam Tirmidzi ya juga menunjukkan bahwa memang dalam masalah ini ada khilafnya sama larangan ya, hanya saja yang satu levelnya sampai haram, yang satunya makruh ya. Bahkan Imam At-Tahawi ya menjelaskan, jazakallah khairan. Nah, membuat satu bab ya di dalam kitabnya Syarhul Ma'ani, dan beliau menukalkan larangan ya dari Ibnu Umar sahabat, dan juga dari Tawus dan Nakhai, ini ulama dari kalangan tabi'in ya, wa naqalahu ghairuhu 'an Ibnu Wahb wa Ibnu Jarir ya, dan juga selain beliau ya, selain Imam Tahawi juga meriwayatkan dari ulama besar lainnya seperti Ibnu Wahab dan Ibnu Jarir, dan Syekh At-Taqiyuddin Subki juga ya menukilkan wujubu dzalika an nass Syafi'i wa ikhtarahu walakin al-ma'ruf fi kutub Syafi'i khilafah, bahwa Imam Subki juga termasuk ulama besar dalam di mazhab Syafi'i menukilkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat, Imam Syafi'i berpendapat larangan menutup larangan membuka pundak ketika sholat, jadi harus ditutup ya, wujub kata beliau, wajibnya menutup pundak, artinya membukanya haram, dosa. Sah bisa jadi sah, tapi tetap berdosa. Dan ini yang dipilih oleh Imam Subki ya, akan tetapi yang ma'ruf, yang masyhur, yang terkenal di kalangan ulama Syafi'iyah justru yang mengatakan itu makruh. Jadi ini unik ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa itu haram. Namun ya, imam-imam di bawahnya, ulama-ulama Syafi'iyah ya, justru berpendapat menyelisihi Imam Syafi'i, yaitu makruh. Dan ini biasa terjadi di kalangan para ulama ya, karena para ulama satu ya, bahkan meskipun mereka taklid, mereka bermadhab, tidak ada istilah taklid di antara mereka, yaitu taklid dengan buta. Pokoknya kalau Imam Syafi'i bilang A, ya saya harus A, nggak gitu. Tapi ditilik dulu pendapat Imam Syafi'i ini argumennya apa. Ya, makanya bisa sangat memungkinkan sekali ya Imam Syafi'i ya itu pendapatnya diselisihi ya, artinya berbeda dengan ulama-ulama madhabnya Imam Syafi'i itu sendiri. Nah, taib. Nah, ini Anda cukupkan sampai di sini dulu ya, karena ini sangat panjang sekali ya pembahasan ini. Insya Allah nanti kita pilah-pilah lagi ya, kita petakan lagi pendapat para ulama tentang menutup pundak ini, dan nanti insya Allah kita ambil kesimpulan sebenarnya hukumnya apa sih
ya sebenarnya hukumnya seperti apa. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Taib, ada pertanyaan terkait pembahasan kita hari ini atau ada hal yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang? Tafadhol, silakan. Nah, taib, kalau nggak ada izinkan untuk mempraktekkan sadel dengan 3 makna kemarin ya, larangan sadel dalam salat. Nah, taib. Sadel yang pertama itu bermakna menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, sehingga ini maknanya sama dengan isbal. Makna dengan isbal, ya, ya sudah menurunkan kain. Nggak usah ke depan aja. Taib. Nah, ya, jadi mengisbalkan pakaian itu makna pertama dan itu dilarang. Hadisnya kan melarang sadel dan menutup mulut ketika sholat. Makna kedua, ya, yaitu istimalus somma, ya, pakai selimut secara rapat, ya, pakai kain ya. Ini afwan, kainnya kecil sebenarnya, harusnya lebih besar ini sampai bawah. Nah, afwan. Ya. Ya. Nah. Ini kalau kainnya lebih besar, ini ngikat sekali, ya, sehingga dia rapat ke tubuh. Tubuhnya dililit dengan kain, sedangkan tangannya di dalam. Ya. Ini menyulitkan untuk takbir, ya kan? Kalau ini pendek ya. Istilah istimalus somma itu sampai bawah, sehingga kalau ngangkat susah dia, ya, akhirnya gerakan sholatnya tidak menjadi sempurna. Kalau ruku pun bahkan mungkin kayak gini, kayak pocong gitu ya, sholatnya akhirnya. Allahu Akbar, ruku demikian, ya. Harusnya kan seperti ini ya, ya, dijauhkan siku dengan lambung, kan seperti itu ya. Tapi kalau rapat betul nggak boleh. Ini makna istimal somma yang kedua. Yang ketiga adalah meletakkan kain di atas pundak, ya. Ini terkait dengan poin tadi kan harus ditutup ya. Tapi dibiarkan begitu saja. Allahu Akbar. Ini nggak boleh, nggak boleh. Dikhawatirkan nanti gerak, ya, lama-lama geser-geser jatuh, ya kan? Nah, terbuka. Maka untuk menghindari larangan makna sadel yang ketiga, yaitu dengan cara apa? Ya, dipegangi. Allahu Akbar. Ya, dipegangi. Nah, dipegangi seperti ini. Kainnya dipegangi, jangan dibiarkan terbuka. Makanya kalau kita lihat imam Masjidil Haram kok sholat mainan baju, itu maksudnya apa gitu loh? Enggak, beliau sedang ya menghindari ya larangan as-sadl, ya, as-sadl. Biar, nah kalau seperti ini enggak dikatakan dengan as-sadl, karena makna sadl secara bahasa ya melepas gitu ya, melepas. Kalau dipegangin berarti enggak lepas, ya. Nah, ini, dan subhanallah, gerakan apapun yang memang diperlukan di dalam sholat, meskipun itu bukan bagian dalam sholat, bukan bagian gerakan sholat, tapi kalau itu diperlukan, maka tidak mengapa, dibolehkan. Dibolehkan. Contoh, nutup mulut ketika nguap, ya. Di hadis itu kan anisadl wa an yughatiya rajulu fahu, ya, untuk seseorang menutup mulutnya itu nggak boleh, ya. Nggak boleh sholat kayak gini, afwan, nggak boleh buka, ya, mulutnya aja nggak boleh, karena larangnya memang justru di mulut, apalagi kalau sama hidung. Pakai masker termasuk ya, termasuk, ya, kecuali ada hajat, ya, wabah dan penyakit seterusnya, atau karena menguap, ya, maka ada gerakan yang diperlukan. Kan gitu ya. Maka gerakan seperti ini diizinkan, dibolehkan dalam sholat.
Mudah-mudahan jelas saya yang makna sadal dengan 3 tersebut. Alhamdulillah. Baik, syukran. Jazakallah khairan. Adapun tadi pembahasan tentang menggulung baju, insya Allah mudah-mudahan jelas ya. Jadi sudah jelas pembahasan kita untuk saat ini. Insya Allah untuk yang menutup pundak nanti kita akan selesaikan sampai pertemuan berikutnya. Tidak ada pertanyaan insya Allah ya. Sudah jelas ya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.